Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valdo Bayhaqi Sofik Nur Cahyo, NIM 21010 117 140 131. Kali ini akan mempresentasikan studi kelayakan proyek pembangunan kawasan terpadu komersil pergudangan, yaitu di Cikarang Beach Park. Oke, langsung aja. Yang pertama itu adalah latar belakang. Latar belakang ini ada dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama itu peluang pengembangan properti di Kabupaten Bekasi yang saat ini menjadi booming baru seiring semakin pesat dan bertumbuh perekonomian Kabupaten Bekasi. Yang kedua, mengidentifikasi produk pengembangan properti yang sesuai untuk dikembangkan di atas lahan yang akan dikembangkan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga menghasilkan the highest and the best use for the existing use. Ketiga, memberikan good behavior atau perilaku yang baik dalam pengembangan property development, sehingga terbentuk tim yang mampu menganalisa secara sistematis dan terarah dalam internal manajemen Ascaria sendiri, sehingga setiap pengembangan akan menjadi lebih tidak beresiko. Keempat, meminimalisir risiko-risiko bisnis yang mungkin terjadi dengan melakukan assessment terhadap risiko dan mencari solusi yang kemudian dijadikan patokan dan paduan dalam melaksanakan corporate business plan tersebut. Yang kedua itu ada tujuan studi kelayakan. Tujuan studi kelayakan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan kawasan komersial pergudangan Cibarusah yang akan dikembangkan oleh Ascaria. Dengan tim manajemen berkelas dan berpengalaman dalam bidangnya, hasil studi ini diharapkan bermanfaat bagi manajemen untuk menetapkan kebijaksanaan, perencanaan, pengambilan keputusan dalam pengembangan kawasan komersial pergudangan Cibarusah. Metode penyusunan laporan. Metode penyusunan laporannya dibagi menjadi 3, yaitu pengumpulan dan pengkajian data, studi kepustakaan, dan pengamatan lapangan. Analisis kelayakan proyek. Analisis kelayakan proyek ini ada 6 aspek, yaitu aspek yuridis, aspek teknis, aspek pasar dan pemasaran, aspek organisasi dan manajemen, aspek sosial ekonomi, dan yang terakhir adalah aspek keuangan, yang kemudian akan dijelaskan dalam slide-slide berikutnya. Yang pertama ada A, aspek yuridis. Terdiri dari 6 poin, yaitu anggaran dasar perseroan, yang kedua kegiatan usaha, ketiga struktur permodalan dan komposisi pemegang saham, keempat susunan anggota direksi dan komisaris, kelima pengusahaan dan pemilikan harta oleh perseroan, keenam perizinan serta kewajiban pendaftaran dan pelaporan yang telah dimiliki dan dilakukan oleh perseroan. Yang kedua ada aspek teknis. Aspek teknis ini ada 3 poin. Yang pertama, lokasinya ada di Jalan Raya Cikarang Cibarusah, terletak dalam radius yang dapat digolongkan sebagai pinggiran kota atau outer city. Potensi perkembangan properti komersial saat ini sudah mulai dengan semakin banyaknya penggunaan fungsi bisnis komersial dan industri di radius 5 km sekitar lokasi site yang akan dikembangkan. Kedua, proyek ini adalah proyek dengan mayoritas materialnya menggunakan komponen lokal. Sebagian besar teknologi lokal yang mengadaptasi teknologi yang telah teruji kualitas dan persyaratan keamanannya, serta kenyamanan yang disyaratkan oleh Peraturan Bangunan Indonesia untuk bangunan bertingkat. Yang ketiga, bangunan kawasan pergudangan Cikarang Beach Park ini merupakan bangunan kompleks komersial dan pergudangan dengan berbagai fasilitas terpadu untuk penghuni dan publik atau umum yang terdiri di atas tanah seluas kurang lebih 91.000 meter persegi dengan luas total keseluruhan bangunan seluas 109.225 meter persegi, setinggi 8 lantai maksimal dan terletak di Jalan Raya Cikarang Cibarusah. Keempat, rencana anggaran biaya investasi menjadi komponen pembiayaan terbesar dari keseluruhan investasi. Diharapkan, biaya konstruksi harus disesuaikan dengan kewajaran dalam investasi dan pendapatan yang akan digenerate dari produknya. Keseimbangan antara potensi pendapatan dan biaya konstruksi menjadi patokan keberhasilan dan kecermatan investor dalam menjadikan kawasan pergudangan yang diharapkan menjadi income generating property yang baik. Kelima, jadwal pelaksanaan proyek akan dimulai pada awal tahun pertama dan diperkirakan selesai seluruhnya pada kuartal pertama di tahun kedua. Dan soft opening akan direncanakan pada awal tahun kedua, sedangkan grand opening akan dilakukan pada medio triwulan tahun kedua. Yang ketiga ada aspek pasar dan pemasaran. Setelah menganalisa aspek pemasaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa properti yang paling baik dikembangkan adalah varian produk antara fungsi properti, yaitu ada office dan gudang,
workshop atau gudang logistik, ruko atau rukan, dan smart atau low price hotel. Dikarenakan berdasarkan hasil riset pasar, tren dan strukturan perekonomian, pertumbuhan perekonomian wilayah makro dan mikro dan perkembangan properti di atas sekitar lokasi pengembangan, pangsa pasar perpaduan variasi tersebut di atas adalah pangsa pasar dengan celah ceruk terbesar dengan dinamisnya pasar. Yang keempat, aspek organisasi dan manajemen. Perusahaan belum memiliki struktur organisasi yang merupakan pedoman dalam hierarki perusahaan operasional usaha, komisaris dan direksi. Perusahaan merupakan orang yang berpengalaman dalam bidang perdagangan dan properti. Keharusan memiliki personal yang paham dan mempunyai visi dalam bidang property development dan manajemen, sehingga hal ini dapat membantu dalam menjalankan kelangsungan operasional perusahaan. Yang kelima ada aspek sosial ekonomi. Operasional kawasan Cikarang Beach Park ini turut serta dalam meningkatkan penerimaan negara melalui sektor pajak. Yang artinya di mana Cikarang Beach Park ini menyetor pajak pada negara yang menjadikan itu sebagai penerimaan negara. Yang kedua, kelangsungan operasional kawasan Cikarang Beach Park ini dapat meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat, khususnya karyawan kawasan Cikarang Beach Park dan jasa lainnya yang berhubungan dalam usaha komersil dan pergudangan. Aspek yang terakhir adalah aspek keuangan. Pada saat ini, investor berencana membangun kawasan komersial pergudangan Cikarang Beach Park yang berlokasi di Jalan Cibarusah, Bekasi, Jawa Barat. Selain pergudangan, Cikarang Beach Park juga akan dilengkapi dengan ruko dan budget hotel. Kawasan tersebut akan dibangun di atas lahan maksimum seluas kurang lebih 91.000 meter persegi. Ya, di sini terlampir proyeksi dan pendapatan beban pokok penjualan. Selanjutnya, ada biaya bunga, pajak, dan tingkat diskonto. Biaya bunga adalah biaya investasi dari bank dihitung dalam mata uang rupiah dengan tingkat suku bunga sebesar 15% per tahun. Pembagian pembiayaan dengan pihak perbankan baik kredit investasi adalah sebesar 40% banding 60%. Yang kedua adalah pajak. Pajak atau PPh dihitung sesuai dengan Undang-Undang Pokok Perpajakan yang berlaku di Indonesia tahun 36 tahun 2008. Yang ketiga ada tingkat diskonto. Tingkat diskonto adalah tingkat balikan atau rate of return yang diperlukan untuk mendorong seseorang investor menanamkan dananya pada cash flow yang diskonto. Tingkat diskonto harus mencerminkan opportunity atau kompensasi atas benefit for rents bagi penyedia jasa. Karena modal digunakan pada investasi tersebut daripada investasi lain, yaitu senilai 60%. Bisa dilihat dari tabel yang terlampir, WADC-nya sebesar 16,20%. Ya, berikut adalah lampiran dari proyeksi laba, rugi, dan neraca proyek. Analisis kelayakan proyek. Di sini saya bagi 4. Yang pertama adalah IRR atau Internal Rate of Return. IRR adalah tingkat balikan suatu investasi di mana pada saat itu net present value adalah 0. Suatu investasi dikatakan layak dan menguntungkan untuk dijalankan apabila IRR lebih besar dari cost of capital yang diasumsikan. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan selama 5 tahun, ternyata IRR proyek ini adalah sebesar 17,84% di atas dari weighted average cost of capital atau WACC yang diproyeksikan, yaitu 16,20% yang ada di tabel pada slide sebelumnya. Yang kedua adalah perhitungan NPV atau Net Present Value. Net Present Value adalah selisih antara serangkaian penerimaan di masa yang akan datang setelah dinilai saat ini dengan memakai diskon faktor dengan pengeluaran yang dilakukan saat ini. Suatu investasi dikatakan layak dan menguntungkan apabila untuk menjalankan NPV ini menunjukkan angka positif. Berdasarkan pengujian selama 5 tahun dan perhitungan serta analisa yang dilakukan terhadap proyek pembiayaan ini, ternyata NPV yang didapat adalah 16,20% yang menunjukkan nilai positif sebesar 7.191.181.000. Yang ketiga, ada payback period. Analisa payback period adalah untuk mengetahui berapa lama suatu investasi yang dilakukan akan kembali dengan cara mengurangkan investasi dengan rangkaian proceed. Atau lebih gampangnya, laba bersih ditambah penyusutan, ditambah bunga dan nilai sisa yang akan diterima. Berdasarkan proyeksi proceed, perusahaan sudah mampu mengembalikan seluruh investasi
selama perusahaan berjalan 3 tahun 11 bulan semenjak mulai operasi. Yang keempat, ada BCR atau Benefit to Cost Ratio. BCR adalah perbandingan antara serangkaian penerimaan di masa yang akan datang dan dinilai saat ini dengan pengeluaran investasi yang dilakukan pada saat ini. Suatu investasi dikatakan layak dan menguntungkan untuk dijalankan apabila BCR menunjukkan angka lebih besar dari 1. Menurut pengujian selama 5 tahun yang dilakukan pada indikator BCR, ternyata proyek ini menunjukkan nilai pada WACC sebesar 16,20% atau sebesar 1,02 kali atau lebih besar dari 1. Maka dalam perhitungan benefit to cost ratio, proyek ini termasuk aman dan layak untuk dilanjutkan. Kita masuk pada analisis risiko. Dari rentetan krisis ekonomi yang berkelanjutan, juga akan menimbulkan ketidakstabilan situasi politik dan sosial di Indonesia. Tentunya akan berdampak juga di Medan, dan hal ini dapat memicu terjadinya kerusuhan di berbagai tempat. Adanya ketidaknyamanan suasana seperti ini juga akan mempengaruhi arus distribusi barang atau jasa yang akan dilakukan oleh dunia usaha. Dengan adanya hambatan tersebut, maka upaya promosi atau pemasaran yang dilakukan oleh dunia usaha akan diperkecil. Pemerintah wajib menjaga iklim yang kondusif untuk kemajuan dan pemerataan perekonomian di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nilai tukar juga mempengaruhi biaya penggantian suku cadang peralatan yang berbasis impor dan menggunakan mata uang asing sebagai instrumen jual beli, sehingga mengoptimalkan suku cadang lokal yang berkualitas dan mengadopsi teknologi yang terbarukan merupakan suatu keharusan dalam persaingan global. Saran untuk proyek Cikarang Bispark ini dari saya ada 3. Yang pertama, memanfaatkan dengan baik pengalaman yang dimiliki oleh grup dan jaringan usaha dalam menjaring penghuni untuk long time period, untuk pembeli potensial dan pengunjung properti yang dikembangkan. Yang kedua, memanfaatkan keunggulan lokasi, fasilitas, jumlah target, dan penghuni yang dimiliki juga oleh grup dan jaringan bisnisnya atau captive market. Yang ketiga, mempertahankan tingkat hunian dan kunjungan dengan cara lebih banyak menyuguhkan pelayanan yang menjadi kelemahan dari pesaing-pesaing di Kabupaten Bekasi secara general, dan menawarkan produk dengan kemasan yang lebih variatif dan tetap berkelas. Sekian presentasi dari saya tentang studi kelayakan proyek pembangunan kawasan terpadu komersil pergudangan atau pada Cikarang Bispark. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.